Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, oke. Sambil menunggu teman-temannya, kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini dengan berdoa ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke, sebentar. Saya mulai KBM-nya. Bentar, saya share. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Bentar. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi atau komposisi fungsi ya. Ada yang menyebutnya fungsi komposisi, ada yang menyebutnya komposisi fungsi gitu ya, sama aja. Jadi apa sih Bu fungsi komposisi itu? Kita kan dari kemarin sudah belajar tentang fungsi linier, fungsi rasional, fungsi kuadrat, dan sebagainya ya. Nah hari ini kita akan mengkomposisikan berbagai jenis fungsi yang kita sudah pelajari kemarin ya. Nah itu namanya fungsi komposisi. Jadi contoh realnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gini nih. Di sini Ibu punya padi. Ya, di sini ada padi. Kemudian di sini ada beras. Kemudian di sini ada nasi ya. Nah, itu. Jadi ada padi, ada beras, ada nasi. Nah, kita lihat di sini. Dari padi ke beras itu diapain prosesnya? Digiling ya. Padi digiling dulu biar jadi beras. Habis itu beras supaya bisa jadi nasi berarti kan dimasak. Dimasak pakai panci atau pakai rice cooker ya. Nah, ada yang menggunakan panci, ada yang menggunakan rice cooker gitu. Nah, di sini ada dua buah proses. Ada dua buah proses yang harus dilalui si padi untuk menjadi nasi. Ya, proses pertama harus digiling dulu jadi beras, kemudian proses kedua dimasak. Ya, gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan fungsi komposisi di mana nanti kita akan mengkolaborasikan ya ibaratnya menyatukan gitu dua buah fungsi gitu ya namanya fungsi komposisi. Oke, ini tadi contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ada dua proses yang harus dilalui dari padi untuk menjadi nasi. Nah, sekarang kita lihat nih yang banyak simbol-simbolnya. Definisi komposisi fungsi atau fungsi komposisi ya. Jika F dan G, fungsi dan RF, masih ingat ya kemarin simbol RF itu untuk apa? RF? Ada yang masih ingat? Daerah hasil. Ya, daerah hasil dari F adalah irisan ya. Kalau bentuknya seperti huruf N itu berarti irisan dari domain atau daerah asal dari fungsi G itu tidak sama dengan. Nah, ini apa ini? Simbol apa ini? Ini adalah simbol himpunan kosong ya. Ini adalah simbol dari himpunan kosong. Jadi nggak ada gitu ya ibaratnya irisan antara himpunan daerah hasil dari F dengan daerah asalnya dari fungsi G itu tidak ada. Maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian DF ke himpunan bagian RG yang disebut fungsi komposisi. Nah ini. Fungsi komposisi F dan G ditulis GOF ya. Jadi kalau fungsi komposisi F dan G berarti ditulisnya jadi GOF. Di mana ini bacanya bukan GOF ya. Bukan GOF bacanya, tapi dibacanya dengan G bundaran F gitu. Ya. Jadi yang kayak huruf O ini namanya bundaran gitu. Kita bacanya gitu. G bundaran F yang ditentukan dengan HX sama dengan GOF X
Nah, GOFX ini bisa kita nyatakan ke dalam bentuk GFX. Ya, ini gua agak gedein sedikit. Nah, kita lihat dulu daerah asal atau domain fungsi komposisi F dan G adalah, nah ini, daerah asalnya kita bisa nyatakan ke dalam bentuk DGOF, di mana X elemen dari domainnya F dan Fx elemen dari domainnya G. Dengan DF tadi ya, kita ingat lagi DF adalah daerah asal fungsi F, DG adalah daerah asal fungsi G, RF adalah daerah hasil fungsi F, dan RG adalah daerah hasil fungsi G. Nah, sekarang kita lihat di sini ilustrasinya. Perhatikan diagram komposisi GOFX di bawah ini. Ya. Jadi, ini nggak terlalu terlihat ya tulisannya. Ini F ya, ini G. Jadi kalau GOFX menuliskannya adalah seperti ini. Jadi fungsi F-nya dulu baru fungsi G. Tapi kalau misalnya Ibu balik, jadi F bundaran GX. Ini F bundaran GX itu berarti nanti gambarnya jadi ini sebentar. Gambarnya jadi fungsinya fungsi G dulu, baru fungsi F. Jadi dibalik ya, gitu. Jadi kalau fungsinya F dulu baru G, kita nulisnya G bundaran F. Tapi kalau fungsinya G dulu baru F, kita nulisnya F bundaran G, gitu ya. Itu apa namanya? Kalau kita menuliskan diagramnya, membuat diagram komposisi fungsinya. Nah, sekarang kita lihat di bawah sini. Pada G bundaran Fx, nah ini bisa kita nyatakan jadi G Fx, mula-mula X anggota A dipetakan oleh F ke Y sama dengan Fx, lalu Y dipetakan oleh G ke Z sama dengan GY sama dengan GFX. Nah ini kan kita tahu bahwa kalau fungsi itu kan biasanya kalau nggak Fx ya Y gitu ya. Nah ini. Jadi bisa GY, bisa GFX. Daerah asal fungsi GOFX tidak cukup di G bundaran F. Jadi nggak cukup hanya ini, tapi kita harus lihat irisannya, irisan dari range fungsi F dan domain fungsi G. Jadi ini sedikit banyak simbol-simbolnya ya, karena baru teori awalnya. Mungkin nanti kalau kita lihat ke latihan soalnya akan lebih mudah gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu contohnya di sini. Perhatikan contoh berikut. Diketahui Fx sama dengan X plus 2 dengan daerah asal DF sama dengan 1, 2, 3. Jadi di sini daerah asalnya 1, 2, 3 untuk fungsi F. Dan daerah kawan dari fungsi F ada 3, 4, 5, 6, 7. Diketahui pula fungsi Gx ya. Jadi menuliskan fungsi kan bisa bentuknya seperti ini, G titik 2X, ada tanda panahnya 2X, atau boleh juga kita menuliskannya menjadi gini ya, Gx sama dengan 2X. Yang ini tadi berarti boleh dituliskan jadi Fx sama dengan X plus 2. Gitu. Dengan daerah asal DG sama dengan 1, 3, 4, 8, dan daerah kawannya adalah 2, 4, 6, 8, 12, 16. Fungsi F dan fungsi G disajikan dalam bentuk. Nah, sekarang kita lihat dulu ke diagram panahnya. Di sini ada fungsi F ya, yang sebelah kiri dulu. Ini fungsi F. Nah, fungsi F tadi daerah domainnya atau daerah asalnya ada di 1, 2, 3. Ini ya, yang ada di sini ya. Kemudian daerah kawannya ada 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena tadi fungsi Fx-nya itu kan, ini fungsi Fx-nya kan X plus 2. Maka kan kalau misalnya kita kalkulasi, kita hitung ya. X-nya kan ketika X-nya 1, berarti nanti Fx-nya dapatnya berapa? Apa namanya? Range-nya dapatnya berapa gitu ya. Berarti kan di sini 1 ditambah 2, makanya kita pilih yang 3. Jadi 1 dipasangkan dengan 3. Kemudian yang ini juga sama. 2 kita tambahkan dengan 2, makanya di sini dapatnya 4. Kemudian yang ini juga sama. 3 ditambah dengan 2, makanya di sini dapatnya 5. Nah, untuk si 6 sama si 7, mereka nggak dipilih ya, karena memang tidak ada daerah asal sedemikian sehingga ketika dimasukkan ke fungsi Fx sama dengan X plus 2, ada hasilnya di situ. Gitu ya. Nah, begitupun dengan yang G, sama. Yang G tadi ada daerah asalnya, nih ya, di atas tadi, 1, 3, 4, 8. 1, 3, 4, 8. Nah, kita lihat dulu fungsi Gx-nya tadi apa sih?
Oh, fungsi GX-nya sama dengan 2X. 2 Ya. kali X. Berarti 2X artinya di sini 2 kali 1 dapat 2. Ya. 2 kali 3 dapat 6. 2 kali 4 dapat 8. Kemudian 2 kali 8 kita dapat 16. Gitu. Ya. Nah, itu seperti itu ilustrasinya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke sebelah, ke bawah. Bentar. Nah, kita lihat di sini. Daerah hasil fungsi f sama dengan RF sama dengan 3, 4, 5. Dan daerah hasil fungsi G-nya tadi adalah 2, 6, 8, 16. Ya, kalau kita lihat di sini tadi, nih, daerah hasil fungsi f-nya itu ada di 3, 4, 5 ini. Kalau yang G, itu kan berarti ada di sini ya. Ada 2, ada 6, ada 8, ada 16. Ya, itu yang terpilih gitu kan. Yang lainnya kan enggak terpilih, jadi cuman daerah kawan ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Perhatikan RF irisan DG. Nah, kan RF-nya 345 nih. DG-nya domain G-nya tadi 1348. Irisan, namanya irisan berarti yang ada di RF, yang ada di DG. Yaitu berapa irisannya? Adalah 3. Ini sama-sama punya 3 ya. Ini sama-sama punya 4. Makanya di sini 3 dan 4. Berarti artinya irisannya bukan himpunan kosong ya. Makanya di sini dituliskan seperti ini. Tidak sama dengan himpunan kosong gitu. Artinya ada ya, irisannya tuh ada. Sehingga berdasarkan definisi komposisi fungsi terdapat fungsi Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan Gfx yang dapat digambarkan dalam diagram panah seperti gambar 3. Jadi ini ada di gambar ini. 1, 2. Jadi ada ilustrasi lagi nih, G bundaran F seperti ini. Ya, kita lihat. Di sini 1, 2 kita pasangkan dengan 3, 4, lalu kita pasangkan lagi dengan 6, 8. Nah, dari gambar 3 ini kita lihat di bawahnya ya, poin A. Komposisi fungsi G bundaran Fx sama dengan Gfx dinyatakan dalam pasangan berurutan. Jadi, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau G bundaran Fx artinya tahap pertamanya adalah fungsi F-nya, kemudian yang ini fungsi G-nya. Ya, kalau FOGX berarti dibalik. Ya, fungsi G dulu baru fungsi F gitu. Nah, kita nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Mana di sini 1 kita pasangkan dengan 6 ya. Ini 1 dipasangkan dengan 6, lalu 2 dipasangkan dengan 8. Gitu. Dipasangkan dengan 8. Kemudian yang poin B, daerah asal komposisi G bundaran F adalah D, G bundaran F. Nah, ini ya. Ini adalah daerah asalnya. D, G bundaran F. 1, 2. Ya. Nilai-nilai X elemen domain F dengan nilai dari Fx merupakan anggota dari DG. Perhatikan D domain dari G bundaran F, yaitu 1, 2. Dan domain dari F. Domain dari F 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu yang di awal tadi ya, yang digambar sebelumnya tadi. Nah, ini. Nih domain dari F-nya tadi yang ini ya. Nih yang ini. Jadi ini agak-agak bolak-balik ke atas ke bawah ya. Ini adalah domain dari F-nya tadi ya. Domain F-nya. Nah, kita lihat di sini. Balik lagi ke poin B. Nah, ini DGOF-nya kan, DG bundaran F-nya kan 1, 2, dan DF-nya adalah 1, 2, 3. Sehingga DG bundaran F-nya merupakan himpunan bagian dari DF. Ya, 1, 2 ini adalah himpunan bagian dari 1, 2, 3. Karena kan 1, 2 ini ada di 1, 2, 3 gitu ya maksudnya ya, kalau himpunan bagian. Jadi si 1, 2 itu merupakan anggota dari 1, 2, 3 gitu ya. Oke, kita lihat di poin C. Daerah hasil komposisi fungsi G bundaran F adalah R G bundaran F, yaitu 6, 8. Ya, ini kita lihat tadi. Ini R atau range dari G bundaran F-nya. Ya, jadi di sini dapat 6, 8. Yaitu nilai-nilai Z elemen range G dengan nilai Z sama dengan GY untuk setiap nilai Y yang mempunyai kawan dengan X elemen BF. Nah, perhatikan range dari G bundaran F. Tadi 6, 8 ya. Dan range dari G.
Range dari G tadi yang digambar sebelumnya. Yang ini, kita balik lagi ke atas. Nah ini, range dari G, yang ini yang saya buletin merah ya. Ada di sini, yang buletin merah, 2, 6, 8, sama 16. Nah itu, kita lihat di sini. Sehingga range dari G bundaran F merupakan himpunan bagian dari range G. Ya, karena 68 ini ada di sini, ya kan ya? 68 itu kan ada di sini. Nah, jadi ini adalah himpunan bagiannya dari ini. Nah, gitu. Oke, agak-agak pusing nih ya banyak ini. Oke, kita lihat lagi di nomor 2. Perhatikan diagram panah berikut. Nah, ini. Jadi di sini ada dua ya. Ada dua diagram panah 1 sama diagram panah 2. Kita perhatikan dulu yang diagram panah 1. Yang pertama. Ini. Tidak semua Y elemen RF, kita lihat poin A. Inggris. Tidak semua Y anggota RF mempunyai peta di KG. Ya. KG itu mana sih? Kodomain dari G. Kodomain dari G itu kan yang ini ya. Ini adalah KG, ya kan ya? Kodomain dari fungsi G. Nah, terus RF-nya, range dari F itu yang ini. Ya, ini adalah range dari F atau domainnya dari G, ya enggak? Ya kan kalau kita lihat ya, dari apa namanya, diagram panah yang pertama, ini adalah domain F, ya kan ya? Karena di sini fungsinya F. Domainnya dari F, kita petakan ke range-nya dari F. Nah, kalau untuk fungsi G, RF-nya ini adalah domainnya dari G, karena dari DG kita petakan ke kodomainnya dari G. Dan ini adalah RG-nya, ya kan ya? Yang terpilih adalah range dari fungsi G. Nah, kita lihat untuk nilai Y sama dengan 5, Y sama dengan 5 ini. Nih ya. Atau warnanya beda deh, biar enggak ini. Ini yang warna biru nih. Nah, Y sama dengan 5 tidak mempunyai peta di KG karena tidak ada Z elemen KG yang memenuhi Z sama dengan G5 sama dengan 10. Jadi si 5 ini harusnya kan pasangannya dengan 10 karena tadi kita tahu bahwa fungsi GX-nya adalah 2X. Ya kan? Iya. Jadi kan 2 dikali 5 harusnya 10, tapi di kodomain G-nya kan nggak ada angka 10. Jadi si 5-nya ini jadi jomblo ya, nggak ada pasangannya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di gambar yang kedua. Tapi ini teorinya ada di sebelah sini. Bentar. Perhatikan diagram panah 2. Tidak semua Y elemen DG mempunyai prapeta di DF. Untuk nilai Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 8 tidak mempunyai prapeta di DF karena tidak ada X elemen DF yang memenuhi Y sama dengan Fx sama dengan 1 atau Y sama dengan Fx sama dengan 8. Kita lihat. 1 sama 8. Nah ini. Si 1 sama si 8 jomblo nih. Ya. Dia nggak dipilih. Kalau ini posisinya nggak dipilih dari si DF-nya ya. Ini kan DF-nya nih. Nah, DF-nya nggak memilih si 1 atau si 8 gitu. Tapi dari sini dia dipilih ke sini gitu ya. Nah, kita lihat gitu. Terus kita lihat lagi teorinya. Dari nomor 1 dan nomor 2 diperoleh kesimpulan bahwa nilai-nilai Y yang memenuhi agar fungsi komposisi G bundaran FY ada adalah Y elemen range F irisan DG. Akibat dari hal tersebut sebagai berikut. Jadi, ini kesimpulannya ya. Jadi dari teori-teori yang banyak tadi tuh, yang banyak simbolnya, jika RF, range dari F, irisan dari DG-nya itu bukan himpunan kosong, artinya dia ada ya, ada nilainya gitu. Maka terdapat Y elemen RF irisan DG, sehingga fungsi kayak komposisi GOF ada. Ya. Jadi G bundaran F-nya itu bisa kita komposisikan, ada hasilnya gitu. Tapi kalau misalnya range F-nya irisan DG-nya itu dia adalah himpunan kosong, ya. Jadi nggak ada irisannya sama sekali. Tidak ada Y elemen RF irisan DG yang membuat fungsi komposisi G bundaran F ada. Jadi kalau irisannya himpunan kosong, dia tidak terdefinisi, gitu ya. Jadi dia tidak ada hasilnya. Jadi irisan antara range F sama DG-nya harus ada, gitu.
Oke. Mungkin nanti kita lihat di soal ya, supaya lebih paham. Nah, sekarang kita lihat dulu sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, sebenarnya ini nanti bisa kalian buktikan di soal. Jadi, kalau kemarin kan di operasi aljabar kita mengenal ada sifat komutatif, sifat asosiatif, ya kan ya? Jadi kalau G plus F, Gx plus Fx sama dengan Fx plus Gx gitu ya. Jadi kalau mau dibalik-balik untuk operasi penjumlahan, itu boleh, sama aja hasilnya. Tapi kalau di komposisi fungsi, G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Ini yang pertama. Jadi ketika mengerjakan soal, jangan sampai keliru. Kalau yang ditanyakan G bundaran F, kerjakan G bundaran F. Tidak bisa kita mengerjakan F bundaran G. Ya. Kemudian untuk yang nomor 2, ada sifat asosiatif. Pada operasi komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif. Ini kalau kita mengkomposisikan 3 buah fungsi. Jadi boleh dikerjakan F bundaran, G bundaran hanya dulu yang dikerjain, baru kita bundarin dengan ini. Tapi boleh juga F bundaran G dulu dikerjain, baru kita komposisikan lagi dengan H. Gitu. Nah, nomor 3, pada operasi komposisi fungsi berlaku sifat identitas. Nah, ini nanti kita lihat di contohnya ya. Jadi ada sifat-sifat ini untuk membuktikannya kita lihat di contoh soal. Yang pertama, ada fungsi fx, x kuadrat min 5x plus 4, dan ada fungsi gx, 2x plus 3. Nah ini poin-poin pentingnya ya. Jadi besok kalau ada soal-soal ya ini yang di contoh soal ini. Oke, kita lihat dulu. Yang A, apakah F bundaran G dan G bundaran F ada atau terdefinisi? Coba selidiki. Nah, sekarang kita lihat dulu yang A ya. Kita lihat ada fungsi fx, x kuadrat min 5x plus 4. Domain dari fungsi f-nya apa? Kalau x kuadrat min 5x plus 4. Masih ingat nggak? Kemarin kita udah belajar fungsi kuadrat. Domainnya gimana kalau kayak gini? Berarti domainnya adalah semua bilangan real, ya. Karena ketika kita masukkan nilai x berapapun, fungsi f-nya itu tetap ada hasilnya ya. Tidak ada pengecualian. Jadi di sini x sedemikian sehingga x elemen bilangan real. Ya. Artinya domainnya adalah semua bilangan real. Nah, sekarang range-nya. Karena domainnya tadi bilangan real, tidak ada pengecualian, berarti range-nya juga x sedemikian sehingga x elemen y ya. Kalau apa namanya range itu kan bukan x ya. Y harusnya atau fx ya, y atau fx. Y elemen bilangan real. Artinya dia real. Ya, semua bilangan real boleh masuk. Hasilnya bisa semua bilangan real. Lalu yang gx juga sama ya, karena ini fungsinya hanya fungsi linear, berarti domainnya adalah semua bilangan real. X elemen bilangan real. Jadi di sini R ya, bisa kita simpulkan. Kemudian yang range-nya juga sama. Y elemen bilangan real. Ini juga sama R. Dengan demikian, daerah asal untuk F bundaran G dan G bundaran F sebagai berikut. Kalau F bundaran G berarti RG irisan DF. Ya, hati-hati nih, jangan sampai terbalik ya. FOG berarti kalau mau cari daerah asalnya RG irisan DF. Jadi dibalik huruf G-nya untuk range-nya, huruf F-nya untuk domainnya. Itu. Nah, RG-nya tadi apa? RG-nya tadi bilangan real. Bilangan real. DF-nya juga bilangan real. Real irisan real, ya pasti real ya. Karena sama-sama bilangan real. Oleh karena itu, karena di F bundaran G-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan himpunan kosong, maka FOG-nya ada ya. Ada atau terdefinisi. Gitu. Nah, sama yang ini juga. RF irisan DG. RF-nya tadi bilangan real. DG-nya juga bilangan real. Berarti ini real. Artinya D, G bundaran F tidak sama dengan himpunan kosong. Dan G bundaran F-nya ada atau terdefinisi.
definisi. Itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi intinya gitu ya. Kalau range-nya dan domainnya ada, irisannya berarti dia fungsi komposisinya ada atau terdefinisi. Tapi kalau misalnya irisannya tidak ada, maka dia tidak bisa dikomposisikan ya fungsinya ya. Begitu. Oke, kita lihat di nomor 2. Nomor B maksudnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah F bundaran GX. Bentar, saya tulis dulu Fx-nya di atasnya sini ya, biar nggak usah bolak-balik ke atas. Jadi tadi Fx-nya itu X kuadrat min 5X plus 4. Lalu ada Gx-nya itu tadi 2X plus 3. Nah, kita lihat di sini. F bundaran Gx itu bisa kita nyatakan seperti ini. F Gx. Jadi perhatikan baik-baik ya. Ini soal yang pentingnya. Maksudnya yang besok kalau ada soal ya pasti kayak gini gitu. Ya. F Gx. Gx-nya tuh apa sih? 2X plus 3. Berarti kita bisa tulis gini. F 2X plus 3. Nah, karena F bundaran Gx artinya kan, 10 menit. F bundaran Gx artinya kan gini, fungsi Gx itu akan menggantikan nilai X yang ada di fungsi F. Ya, jadi si 2X plus 3 ini, 2X plus 3 ini akan menggantikan nilai X yang ada di F. Di F kan adanya X kuadrat ya, berarti X yang di sini diganti. X yang di sini juga diganti, gitu. Ya, jadi di sini Ibu tuliskan di bawahnya, karena ini fungsinya X kuadrat, X-nya kita ganti dengan 2X plus 3 ya. Ini saya kurung 2X plus 3 kuadrat, karena X kuadrat ya. Terus min 5 dalam kurung, X-nya kita ganti dengan 2X plus 3. Nah, ditambah 4. Ya, bisa dipahami ya. Jadi X-nya diganti dengan 2X plus 3. Tapi nanti kalau soalnya beda lagi ya, digantinya sesuai dengan apa yang ada di soal ya. Karena ini fungsi Gx-nya 2X plus 3, ya udah digantinya dengan 2X plus 3. Terus sekarang kita kuadratin nih, 2X plus 3 kuadrat. Mau cara langsung apa gimana? Masih ingat nggak? Kalau misalnya saya punya AX plus B, ini mau saya kuadratin, berarti kan jadinya A kuadrat X kuadrat ditambah 2ABX ditambah B kuadrat. Ini kalau mau langsung, tapi kalau mau dijabarin sendiri boleh. AX plus B kuadrat kan bisa dengan AX plus B dikali dengan AX plus B. Ntar kalian bisa kaliin seperti ini. Pakai apa? Pelangi ya ini ya namanya. Cara pelangi gitu. Jadi sama ya, mau pakai step yang pertama ini boleh, yang kedua boleh. Cara mengalikannya gitu. Oke, saya lihat di sini. Kita lihat di sini. 2X plus 3 kuadrat. Berarti kalau kita kuadratkan dengan cara yang pertama, hasilnya jadinya 2X. Kalau kita kuadratin jadi 4X kuadrat. Ya, 2X kalau kita kuadratkan jadi 4X kuadrat. Kemudian ditambah dengan, atau gini deh, biar nggak bingung. Karena biasanya mungkin pakai cara yang nomor 2 ya. Pakai yang ini? Ya, Bu. Oke. Oke, kita coret-coret di sebelahnya aja di sini. 2X plus 3 kita kali dengan 2X plus 3. Pertama 2X dikali dengan 2X. Jadinya apa? 4 kuadrat. Oke. 2X dikali dengan 3 jadi 2X. Ya, 6X. 3 dikali 2X 6X. 6X. Oke, yang terakhir 3 dikali dengan 3 9. Oke. 9. Jadi di sini kita punya 4X kuadrat. Ini bisa disatuin ya. Jadi ditambah 6X ditambah 6X. Ya. 12X ditambah 12X. 12X. 9. Oke, kita tulis di sini ya. Kita punya 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 9. Habis itu ini bisa kita kaliin ya. Nah, hati-hati di sini tandanya minus.
Nah, harus diperhatikan ya. Jadi min 5 dikali dengan 2x. Jadi min 5 dikali 2x jadi min Min 10x. 10x. Oke. Min Min 10x. 5 kita kali dengan 3 jadi Min 15. min 15 ditambah 4. Jadi kita punya di sini 4x kuadrat. Terus yang sama mana? Yang sama di sini ada 12x dan min 10x. Jadi berapa tuh? 12x 2x. dikurangi 10x. Ya, 2x, betul. Terus habis itu ada 9 min 15 dan plus 4. Jadi berapa kalau kita satuin? Minus 2. Minus 2. Oke. Betul. Itu ya. Jadi F bundaran GX-nya adalah 4x kuadrat plus 2x min 2. Oke, sekarang kita kerjakan yang G bundaran F. Karena yang ditanyain yang di poin C adalah G bundaran FA sama dengan 3. Ini yang diketahui di soal ya. Ini yang diketahui di soal. Tapi sebelum kita mencari nilai A-nya, kita bisa mencari nilai G bundaran Fx-nya dulu. Oke, kita lihat di sini. G bundaran Fx artinya GFX. Artinya Fx menggantikan X yang ada di G. Ya, kalau ini dibalik. Kalau tadi Gx menggantikan X yang ada di F. Kalau di sini F-nya yang menggantikan X di G. Nah, Gx-nya apa sih? Fx-nya apa sih? Ini ya. X kuadrat min 5x plus 4. X kuadrat. Nah, kita tulis di sini. Ini. Nah, si X kuadrat min 5x plus 4 ini gantiin X yang ada di G. Nih yang Ibu kotakin. Ya. Berarti 2 berarti jadinya 2 dikali dengan kali X kuadrat 5x plus Kuadrat min 4 5x plus 4. tambah 3. ya, Tambah betul. Ya. Nah, sekarang dikali ini. Ini. Hati-hati tanda plus minusnya ya. 2 dikali X kuadrat jadi 2x kuadrat. 2x kuadrat. 2 dikali min 5x jadi? Min 10x. Oke, min 10x. Dan yang terakhir 2 dikali 4 jadi? 8. 8. Ditambah 3. Jadi disederhanain lagi jadi berapa ini? 2x kuadrat min 10x plus 11. Oke, sip. Plus 11. Jadi kita punya ini ya, G bundaran Fx-nya. Nah, sekarang kan yang diketahui di soal adalah G bundaran FA-nya sama dengan 3. Nah, karena di sini yang diketahui adalah G bundaran FA, padahal tadi kita punyanya G bundaran Fx, berarti tinggal diganti aja hurufnya. Huruf X-nya diganti jadi huruf A. Ya. Jadi G bundaran FA-nya kita ganti dengan nih, si X-nya nih. Ini X-nya kita ganti dengan huruf A. Ya, karena di sini mintanya G bundaran A. G bundaran A. Min 10 A plus 11. Nah, kita kan punya ini. Punya ini juga nih. Ya. Jadi G bundaran FA-nya nilainya tadi 3. G bundaran FA nilainya 2A kuadrat min 10A plus 11. Satuin. Ini sama ini disatuin. Jadi kita buat 2A kuadrat min 10A ditambah 11 sama dengan 3. Oke. Supaya jadi sama dengan 0, berarti kan ruas kiri kita kurang 3, ruas kanan juga kita kurang 3. Ya. Jadi di sini kita punya 2A kuadrat min 10A. 11 kita kurangi dengan 3 jadi? 8. Oke. Sama dengan 0. Lalu ini difaktorkan. Tapi supaya lebih mudah pemfaktorannya, kita buat koefisien dari A kuadratnya jadi 1 aja ya. Jadi semuanya sama-sama kita bagi dengan 2. 2A kuadrat bagi 2 jadi A kuadrat. Min 10A bagi 2 jadi 5A ya. 8 bagi 2 jadi 4. Sama dengan 0. Faktorin. Jadinya apa nih faktornya? Hasil kalinya 4, hasil jumlahnya negatif 5. Berarti? 5 minus 1. 5 minus 1? 4. Minus 4? Minus 4 tambah 1. Sama minus 1. Apa? Ya nggak? Kan minus 4 kalau dikali minus 1 jadinya positif 4 ya? Ya. Nah, minus 4 kalau ditambah minus 1 jadinya negatif 5. Gitu. 5. Jadi di sini kita punya yang pertama
A sama dengan 4, ya, karena 4. kita cari pembuat nolnya ya. Jadi gini, A min 4 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 4. Atau A min 1 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 1. Ya. Jadi nilai A-nya ada 2. Ada A sama dengan 4 atau A sama dengan 1. Gitu. Oke. Oke, ini ada berapa nomor sih? Ada 4, 5. Ada banyak ya. Nah, terus kita lihat di soal berikutnya. Nah, ini. Tapi ini less than 1 minute ya. Kita mungkin nunggu mati dulu biar nggak keputus ya penjelasannya. Nanti setelah ini apa namanya? Zoom-nya mati, tolong masuk lagi ya karena masih ada waktu 20 menit. Saya sambil lihat dulu siapa aja yang join. Wah, ada banyak nih, ada 38. Oke. Ada 38 siswa yang hadir. Semoga nanti habis ini malah nggak berkurang ya. Oke, kita tunggu ini dulu. Nah, ini nomor 2. Diketahui BX sama dengan X kuadrat kurangi 2X, IX. Nah, jadi di sini sekali lagi Ibu tekankan ya. Jadi untuk fungsi itu tidak melulu namanya Fx, tidak melulu namanya Gx, tidak melulu namanya Hx. Jadi bisa huruf A sampai Z. Di mana nanti penulisannya dengan huruf kecil ya. Jadi huruf ini kecil nih. B-nya kecil kan, I-nya kecil, S-nya kecil. Seperti itu. Jadi bisa A sampai Z. Di sini kita punya BX, punya IX, dan punya SX plus 3. Nah, di sini kita punyanya SX plus 3. Bukan SX. Tentukan rumus fungsi SX. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi ini adalah salah satu bentuk variasi soalnya ya. Ada SX plus 3 yang ditanyakan SX. Caranya yang pertama adalah misalkan. Jadi yang misalkan dulu yang ada di dalam kurung ini. Ya, sebentar saya besarkan dulu. Misalkan. Ini boleh pakai huruf apapun ya. Misalkan saya mau P. P sama dengan X plus 3. Ya. Berarti kalau kita buat jadi X sama dengan, kita punya ini ya. P min 3 sama dengan X. Atau penulisannya bisa kita balik. Jadi X sama dengan P min 3. Nah gini. Kita punya ini. Habis itu diapain? Habis itu kita ini. Kita substitusi ke sini. Ke X-nya ini. Nah, step berikutnya adalah kita buat gini. SP sama dengan, jadi nilai X-nya ini yang dalam bentuk P min 3, kita substitusi ke X-nya. Ya, jadi ini diganti dengan P min 3. Kita punya di sini P min 3 dikurangi 7. Ya. Jadi di sini kita punya P min 3 min 7. Berapa jadinya? P min 3 dikurangi 7 jadi min 10. Betul. P min 10. Nah, ini kan masih dalam bentuk E. Kita ganti lagi ke SX. Kita balikin aja langsung. Ya. Jadi hasilnya adalah tebel banget ya, sebentar. Jadi hasilnya kita tinggal rubah aja sih huruf P-nya jadi huruf X. Ya, hasilnya adalah SX. Aduh. Bentar. Kenapa ini sekolah? Besarkan dulu. Ini ya. SX sama dengan X min 10. Jadi rumus fungsi S-nya adalah SX sama dengan X min 10. Gitu. Cukup mengganti nilai P-nya jadi X. Ya. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Bisa, Bu. Itu ya. Terus sekarang yang B. B bundaran O bundaran I. B bundaran I. Sorry. B bundaran I X. Nah, sekarang kita lihat dulu. Saya tulis dulu ya B. X-nya sama I. B bundaran I X.
Tadi BX-nya sama dengan X kuadrat min 2X. IX-nya sama dengan 3X plus 1. Nah. Oke, B bundaran IX berarti kita bisa substitusi I-nya dulu. I-nya diganti dengan 3X plus 1. Nah, berarti artinya di sini 3X plus 1 menggantikan nilai X yang ada di B. B-nya kan X kuadrat min 2X. Nah, X kuadrat X-nya kita ganti dengan 3X plus 1. Ya. Jadi kita punya 3X plus 1 kuadrat dikurangi 2X. X-nya ganti dengan 3X plus 1. 3X plus 1. Nih. Lalu ini dikuadratin. Kita kuadratin di luar aja ya. 3X plus 1 dikali 3X plus 1. Nah, 3X kali 3X jadi 9X kuadrat. Ya. 3X kali 1 jadi plus 3X. 3X. 1 kali 3X jadi plus 3X. Terakhir, 1 kali 1 jadi 1. 1. Jadi kita punya 9X kuadrat ditambah 6X ditambah 1. Itu ya hasil kuadratnya ya, kita tulis. Nah. 9X kuadrat ditambah 6X ditambah 1. Nah ini kita kali ini. Hati-hati tandanya minus. Minus 2 dikali 3X. Jadi, minus 2 dikali 3X jadi? 6X. Ya, betul. Minus 6X. Terus minus 2 kali dengan 1 jadi minus 2 ya. 2. Jadi di sini kita punya, sebentar, oh kayaknya ada yang, oh ini ada yang kurang ya nulisnya ya. Bentar. Ini harusnya ada plus satunya, Ibu lupa nulis. Ini ada plus satunya, nah baru minus 6X minus 2 ya. Baru deh, yang sama kita satuin. Ini kan ada 6X, ini ada min 6X, habis ya. Plus 6X dikurangi 6X habis ya, 0 ya. Jadi tinggal kita punya 9X kuadrat. 1 dikurangi dengan 2 adalah min 1. Yuk hati-hati. 1 dikurangi 2 min 1 ya. Bukan plus 1. Jadi hasil akhirnya adalah 9X kuadrat min 1. Nah ini bukan FUG ya. Bukan F bundaran G ya. Harusnya B bundaran I. Salah huruf. Nah, jadinya 9X kuadrat min 1. Nanti dibenarin ya di handout-nya. Kan sudah saya upload tuh. Jadi nanti jangan bingung. Ini kok F bundaran G di atas B bundaran I. Itu salah ketik ya. Oke, sekarang kita lihat yang poin C. B bundaran I X-nya kan sudah diketahui. 9X kuadrat min 1. Terus SX-nya sudah diketahui X min 10. Jadi kalau mau mencari komposisi 3 buah fungsi dari B bundaran I bundaran S. Ada 3 ya ini ya. Ada fungsi B, ada fungsi I, ada fungsi S. Jadi ini bisa dikerjakan dengan B bundaran I bundaran S X. Tapi boleh juga dikerjakan dengan B bundaran I bundaran S X. Nah, karena di sini tadi kita udah punya B bundaran I yang ini, jadi kita ngerjainnya pakai yang ini aja ya. Pakai yang ini. Nah, ya. Oke, B bundaran I bundaran S X. Berarti kan artinya kita bisa kerjain gini. B bundaran I, terus ininya SX. Ya. SX-nya berapa? SX-nya X min 10. Berarti kita punya ini. X min 10. Artinya gini, X min 10 menggantikan X yang ada di B bundaran I, yang ada di sini. Ini kan ada X kuadrat nih. X-nya diganti dengan X min 10. Ya. Jadi kita punya 9 X min 10 kuadrat dikurangi 1. Nah, X min 10 kuadrat berapa? Nah, kita kuadratin di luar aja ya. X min 10 dikali dengan X min 10. X kali X jadi X kuadrat. X kali min 10 jadi min 10X. Min 10 dikali X jadi min 10X.
Min 10 dikali min 10 jadi plus 100. Jadi punya berapa ini? X kuadrat min 20x 20x ditambah 100. Betul. Oke, jadi gini. 9 X kuadrat min 20x plus 100 ditambah, dikurangi 1. Nah, ini tadi kan nggak dipakai ya. Nggak dipakai. Nah, ini saya lanjutin di sebelah sini. Ini kali ini. 9 kali X kuadrat, 9 kali minus 20, 9 kali 100. Jadi kita punya 9X kuadrat minus 180X ditambah 900 dikurangi 1. Ya. Nih, minus 1 ya. Banyak ya, ratusan. 180. 900 kita kurangi dengan 1 berarti jadi 899. Ini jawabannya ya. Gitu. Oke, masih ada beberapa menit. Oke, kita lanjut ke sini. Diketahui MX sama dengan 2X plus 5 dan M bundaran NX sama dengan 2X kuadrat minus 6X ditambah 13. Tentukan fungsi NX. Nah, karena yang diketahui ini komposisinya, yang diketahui fungsi komposisinya ya, yang mau ditanyakan adalah fungsi NX-nya. Jadi caranya gimana? Caranya kita tinggal gini. M bundaran NX kan sama aja M NX. Ya. Nah, berarti kan artinya di sini NX-nya ini menggantikan nilai X yang ada di M. Karena NX-nya kita belum tahu, ya udah kita pakainya lambang NX ini aja. Kita masukin ke fungsi M. Ya. Fungsi M-nya tadi apa? Fungsi M-nya ini 2X plus 5. Ganti nilai X-nya dengan NX. Atau di sini saya tulis gini dulu. M. Oh, enggak ya. Ini NX-nya tinggal ganti aja langsung, Ding. Jadi 2 NX ini ditambah 5. Oke, paham ya? Jadi NX-nya gantiin nilai X yang ada di M. Yang ada di ini nih. Nah, X-nya diganti jadi NX. Oke. Nah, kita punya ini. Kita punya nilai ini sama nilai ini. Dijadiin 1. Disama denganin. Jadi kita punya 2X kuadrat minus 6X ditambah 13 sama dengan 2NX ditambah 5. Ya. Karena mau cari NX, berarti kan si 5 yang ada di ruas kanan harus dikurangi dengan 5. Ruas kiri juga harus dikurangi dengan 5 ya. Jadi kita punya di sini 2X kuadrat minus 6X tambah 13 minus 5 ya, sama dengan 2NX. Oke. Jadi kita punya di sini 2X kuadrat minus 6X. 13 kurangi 5 kan 8. Sama dengan 2NX. Nah, karena yang mau dicari kan NX. Sedangkan ini adalah nilai dari 2NX. Berarti kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 2. Ya. Ini bagi dengan 2 jadi X kuadrat. Bagi dengan 2 jadi 3X. Bagi dengan 2 jadi 4. Sama dengan NX. Ya. Baliklah tulisannya. Jadi kita punya NX-nya sama dengan X kuadrat min 3X ditambah 4. Gitu. Oke. Ya, ada pertanyaan dulu mungkin? Enggak, belum. Oke. Oke, kita lihat lagi di sini. Nanti boleh tanya di WhatsApp boleh. Kita lihat di sini nomor 4. Nah, ini sebenarnya sama aja nih kayak yang tadi. Cuma bedanya di sini yang ditanyain ada nilainya nih, ada angkanya nih, negatif 7. Kita lihat dulu. R bundaran SX sama ya kayak tadi ya. Jadi R, SX-nya berapa? X plus 3. Berarti X plus 3 gantiin X yang ada di R. Nih, ini diganti jadi X plus 3. Ini juga diganti jadi X plus 3. Ya. Jadi kita punya X plus 3 kuadrat ditambah 5 kali X plus 3 dikurangi 7.
plus 3. Nah, X plus 3 kalau dikuadratin jadi apa, Bu? Nah, kita lihat. X plus 3 kali X plus 3. Kayaknya tadi udah di atas udah pernah ya? Saya lupa. X dikali dengan X kuadrat. X kuadrat. X kali 3 jadi 3X. 3x. Ini kali ini Nah. jadi 3X. Ini kali ini jadi plus 6. 9. Jadi X kuadrat ditambah 6X ya? 9, Bu. Bu, 9, Bu. Oh iya, 9. Betul. Ngecek aja nih, ngantuk apa enggak? Ngantuk, Bu. Jujur ngantuk, Bu. Ngantuk ya? Oke. Berarti jadinya X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Betul. Oke, jadi sebentar. Jadi ini X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, ini kaliin seperti biasa. Ditambah 5X ditambah 15 dikurangi 7. Jadi punya X kuadrat. Terus yang sama mana? Ini sama ini. Satu ini. Jadi berapa? 6X tambah 5X. 11X. Ya, 11X. Lagi. 9 sama 15 sama minus 7. Jadi berapa? 9 tambah 18. 24 kurangi 24 kurangi 7 jadi 17 ya. Nah, jadi 15 kurang 7. 9 tambah 15 kan 24. 24 Ya, kita kurangi dengan 7, 17 ya. 17. Nah, benar ya? Betul. Oke. Nah, yang ditanyain kan bukan R bundaran SX, tapi R bundaran S min 7. Ganti tinggal R bundaran S min 7, tinggal ganti nilai X-nya dengan min 7. Jadi min 7 kuadrat ditambah 11 kali min 7 ditambah 17. Min 7 kita kuadratin, minus dikuadratin jadi plus ya. 7 kita kuadratin jadi 49. 11 dikali dengan negatif 7 jadi negatif 77. Ditambah 17. Berapa hasil akhirnya? Akhirnya adalah negatif 11. Ya, gitu. Oke, ini udah ada halaman terakhirnya tapi sama ya ini R bundaran S min 7. Yang udah saya upload udah ada jawabannya ya. Jadi nanti bisa sambil dicek ulang. Nah, ini jawabannya ini tadi. Saya tulis di atas. Gitu, sampai sini kalau belum ada pertanyaan, tidak apa-apa nanti kalau di luar jam ada pertanyaan gitu, boleh WhatsApp ke Ibu. Nanti habis ini videonya coba saya render terus saya upload biasa ya di YouTube ya. Nanti bisa dilihat ya di YouTube-nya Ibu. YouTube like, Bu. Subscribe ya. Subscribe, like, and share. Nanti saya share. Oke, kita foto. Tapi saya malu ke tempat saya. Oke. Kita foto di ini ya. Di terakhir. Habis ini masih ada KBM ya? Masih ada pelajaran? Masih. Masih, oke. Masih, Bu. Tapi istirahat dulu. Oh iya, istirahat dulu setengah jam ya. Lapar. Ya, Nanti sarapan juga, dulu nanti. Oke, mari kita foto bersama. Dinyalakan dulu kameranya. Gini ya. Nih, wah, saya baru ada hafal ini wajah-wajahnya nih. Oke, ada yang malu-malu melihatkan kameranya. Ini ada satu halaman aja ya? Atau ada lagi? Ada 22 nih, tadi 38. Oke, kita mulai ya, foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah, siap? 1, 2, 3. Enggak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir di Zoom. Nanti habis ini jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di Google Classroom. Ya, jadi biasakan kalau diperintahkan untuk maksimal jam berapa ya, jangan sampai lewat dari jam itu gitu. Tapi saya rasa untuk yang hadir di Zoom ini adalah kalian yang sangat bersemangat untuk belajar matematika. Oh. Ya. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Minggu ini nggak ada tugas dulu. Yang minggu lalu jangan lupa ya, yang belum mengerjakan tugas, tolong dikerjakan. Karena itu untuk nilai harian ya.
Itu. Ya, Bu. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan pelajaran dan jangan lupa jaga kesehatan.